السلام في آمان شيخنا. الله رب ارحم رب روحنا. عين المحب بالدموع هازنا يا شيخنا يا شيخنا. Secara umum, ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Ini adalah manusia, kelekna dikaya Masya Allah Ta'ala penduduk Mekah. Lalu di mana khusus penduduk Mekah, umum selalu manusia sedunia. Ini manusia kerja atau mau izatul karabukum. Wah datang nih mau izah, nasihat, peringatan kepada selaku ayat lain. Mereka Masya Allah Ta'ala kepada Nabi Rasulullah harus disampaikan khusus di Pasangan Mekah. Ayat Yohanes ayat ahla Makkah. Manusia penduduk Mekah. Lalu makin Islam di Amerika, di Jepang, di Mimpi. Pada jahat mau izatun merapukum datang peringatan. Nah peringatan itu bisa berarti Al-Quran, bisa berarti diri Nabi kita Muhammad SAW. Dia tukang membawa nasihat, mauizah, peringatan, pelajaran Nabi kita SAW. Diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada seluruh manusia dari rahmat dari alamin untuk semesta alam. Jadi wajib Nabi kita selalu semesta alam. Dan menolong para sahabat ditekan oleh Rasulullah SAW pada sampai agama baligu anni walau ayah. Kahapa pada dengan rekan akuno pada sampai Allah mana ada ayat Nabi. Nah dengan Nabi ini bergegaslah dengan meninggal Nabi terus pada lekat arah tiba timur barat timur barat di mana berdakwah. Nah sehingga arah riwayat cerita sejarah bahwa Islam sampai di Indonesia ini di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar. Lalu orang ya sejarawan ya ini mudi datang Islam di Indonesia. Sebenarnya arah seperti itu. Lalu yang penting kapanpun sampai yang penting kita tetap berpertahanan sekarang di Islam. Karena Allah Taala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai pada mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah inilah perjuangan terus sekalian. Wasyifa'u lima sudur. Nah ini Quran. Jadi Nabi Muhammad kudus untuk memberi peringatan. Quran sebagai syifa lima sudur, obat. Nah obat paling mujarab untuk hati di sekalian adalah Al-Quran. Dengan dibaca ya Al-Quran sejuk hati, beriman kuat, zaman kita ngaji, zaman kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalaupun ada ujian Al-Quran dari kita. La naqwala naqwala kulli syai'in min khawf warju wa nafsi min al-amwali wal anfus was samarat wa basyiril sabirin alladziina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nanu peringatan pasti dan puji doa pada. Nah ujian itu hati saya pedih. Lagu anak di teno di mana pedih kaget doang. Gempa sebenarnya pedih. Kalau Allah berkehendak habis hancur ini kan bunyi. Lagu sekedar goyang badan. Marah cerita teno kaget kita dengar suara batu di dalam gunung. Di kolam tengah nanti. Ya dasar telaga ini suara batu itu sangat takut. Bukan antara baswamu. Nah, ini andai kata Allah Ta'ala ayun atau berkehendak akan membasah gunung kita monek. Masih ibadah ini. Saya nambas gunung yang kata terjadi kebakaran gue kan nih. Gue ima elerisi segarana, gue ima elerisi batu gunung. Kalau keselamatan aja. Bisa ini benar kamu rasa takut. Ini corona selalu dengan takut, sedunia takut. Walhal corona kecil, lalu muak dia, muak betul ada. Mau dengan arah dengan slow datang juga balik.
Ya takut suci sekolah. Yang kita yang mau perang agama ya. Bukan itu kita ini. Kamu takut bukan? Nina pada buka pakai ada kebetulan surat atau ya kan ya kan. Takut isi Quran. Bersurat mendengar takut. Karena Umar mematikan. Kalau dengan Islam saya tidak takut. Termasuk ibadah juga takut. Dengan mulai terkagum kumpul, PSBB ya kan ini. PSBB kita tahu kumpul lebih 5 dan 5 lebih 5 harus jadi saya ini tak kira kalau kita pada karena alhamdulillah terus sambil berdoa moga-moga corona ini tidak hilang sebab namun dia hilang corona ini kemungkinan tahun depan haji tidak boleh berangkat dia akan berangkat tahun depan namun masih corona berkaitan. Ini vaksin masih doang ribuan dengan. Di mana percaya dengan vaksin ini? Subhanallah. Dan ujian dari Allah. Kemungkinan tidak diberangkatkan lagi. Kunci susah. 2 tahun pernah tertunda. Ada kemungkinan setengah jemaah haji. Selain 1.000 dibagi 2. Berarti 110 atau 115 berangkat. Nah, kumbeda karena yang kumbeda akan dengan dia mau berangkat. Oleh pemerintah, kalau memang setengah tidak berangkat, dicoba berangkat bajang lalu tebu lantaran dia akan mati dengan bajang. Bunuh prinsip. Lalu ini dengan doa mati dengan bajang dia. Kadang-kadang berian dengan bajang mati. Mungkin karena malaikat maut dekat miliar bajang mau mati. Itu jadi. Kalau malam katakan para besar itu, ini wadah doang awis. Jadi dia doa yang akan buang dan bermata. Tapi doa ada lupa ada itu doa. Kita doa kita doa. Lalu tidak demikian artinya. Jadi tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran sekalian, dia sebagai obat. Wasifah lima sudur itu bisa mengobati hati. Wahudam warahmatullahi wabarakatuh. Quran sebagai rahmatnya kasih sayang bagi orang mukmin. Namun pada susah-susah baca Quran. Insya Allah yang namanya hilang. Mungkin susah kita lantaran otak baca Quran. Berkat membaca Quran, insya Allah baru kesayuran. Tapi itu karena semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah Muhammad dengan rahmat Allah dan kurnia Allah. Nah, berarti dengan baiklah Nabi dan Nabi. Banyaklah namanya kurnia anugerah pemberian Allah SWT kepada Islam. Ya, anugerah. Nah, kasih sayang Allah. Nah, termasuk si paling hebat kasih sayang Allah, si milik tidak pada kumpul ngaji mana-mana. Tanda sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sebab itu, ya, birahmatillah fabizalika falyafrah. Harus pada gembira, senang ya, senang dengan adanya kurnia dari Allah, senang dengan adanya rahmat dari Allah SWT. Nah, kurnia makanan, minuman, ya, rahmatnya pengajian, semangat untuk ibadah kepada Allah SWT rahmat. Bersemangat kita untuk gawe kebagusan. Nah, ini kebetulan dan singgung arah bangunan ini oleh panitia atau pondok dunia bangunan apa misalnya musana. Nah, musana 6x6 kecil lah nanti. Namun 6x6 hitung 6x6 ya, kali 5 juta. Nah, hitung lagu-lagu itu saya ada sampai 5 juta, artinya semester nih paling 2 atau 3. Kalau lah kita nanti kata 2 juta, 2 kali 66 kira 100 lugas 2. Enggak ada tuh mewah nih. Namun arah KPM 100 lugas 2 juta. Belum dari hitungan pemerintah nih. Jadi hitungan cara tukang. Tidak dari kerja 6 kali 6. Oh, 6 kali 6 lugas 6. Dihitung 2 juta, Pak Haji 1 lugas 2.
mudah-mudahan kira-kira dulu kita ini mau semen selasa mau bersih mau batal. Nah kali ini kan kira-kira bersih batal. Dan menolak serikat bakarin baru 26 berbeda. Nah ini padalah bilang ya juga lalu yang satu tidak telah dua satu sama lalu bilang sebut yang ini lalu yang baru habis dari inanan ini inanan enggak warap ini terbaca pakai hak ini dalam kelanjutan pakai hak enggak kita doang lalu kira maka yang dibuat dia pada nanti rebut lalu kurang amat rata-rata 100 rata 100 dan yang harus berlebihan berarti yang 100. Nah ini nama-nama ini 1 juta 1 juta ama ramini ya 1 juta kurangi norma saya ini ina ramini 1 juta ama arumita ina ristaib ya ina ristaib ama mawiri ama tayumin ya ina irawati papu gawiri ya ama maridi ina harmini ya ina sibul sibuk ini masing-masing yang disebut sebagai motivasi ini masing-masing 1 juta, sholat manusia, sholat juta. Nah, insya Allah balik rubuh, kemudian balik tidak-tidak. Walau dia darah memang lain kali puluh nafsan kita sana. 1 soal duit, 1 itu harus panitia bersyukur 100.000 bukan main. Syukur kita diberikan panitia mudah-mudahan. Nah ini kurnia dari Allah SWT. Nah itulah yang membuat kita gembira. Apabila kapalnya perahu, maka dengan itulah mereka bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Nah apa ibadah tamam dino ya itu lebih baik daripada sebulan kepeng 1 simpan musala. Ya, lebih baik daripada simpan di Bali. Namun simpan di Bali langsungnya bidik mapa ya. Mapa jadi dia dong. Mapa ini mapa. Yang ketalak ini saya ini anak itu. Lalu ke taman itu di musala pasti jari ya. Pasti jari. Ya. Bilang kalau nak jari, kalau memilih berpijak mati. Belum mati pun ikan. Belum masih hidup ya pun ikan. Nah itulah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dengan ini harus berpikiran. Nah itu nih kira dari bukti pada itu sudah dari WhatsApp. Berapa orang? Perkiraan yang paling kurang ini 600. Paling kurang ini 600. Mungkin bisa sampai 1000. Nah namun 1000 pada 100 kan 100.000 1 juta. Ini betul gitu. Hitungan mudah-mudah. Kesiu nih hadir. Mama ini arasaka. Ini di bawah tali arasaka. Arasaka ini 5 kali 1000 kepada 100. Mau kita kepeng 100 juta. Kena nih. Kena 100 dari sini. Kena. Ya kesalahan itu mudah-mudahan. Kalaupun tidak 100 sekatkan. Yang sekat selain yang sekat 10. 10 ya pada sambut. Ya pada sambut. Betul ya yang sambut lebih banyak. Kira-kira yang penting nilai berapa mose ngajarin menontak pada menontak sebab namun pada tunggu aku sampai pada semua dia kayak negara siu mereka itu melontar ya berapa pun adanya siu macam maju sebagainya ini rahasia itu dimulai tahun 82 oleh beliau 82 ya akan mulai beliau mengadakan kemerdekaan. Nah sehingga selama kelas ekonomi, mulai ekonomi rendah, ekonomi menengah,
ekonomi tinggi, ya selalu pada orang ekonomi tinggi ya kadang-kadang amplop isinya sampai 4 juta lah itu dalam beliau. Nah kelas menengah ya satu DP ya logam 100 rupiah. Ya makanya pada lontar 100 rupiah aku pernah menurunkan berapa. Nah jadi harus minimal 5.000 atau 1.000. Nah inilah satu perkiraan. Kul bifadlillah bi rahmatin, katakanlah kurnia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah sangat banyak. Ya, ingati. Nah memang saat kita ini dulu pada cerita selaku bapak muda, ya jari antara hatinya. Nah, ini termasuk dia. Walau nabluwanakum bisyai'in minal khawf rasalatun minal ju', lapar. Orang-orang dulu lapar. Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah SAW sebinian Siti Aisyah bercerita bahwa kami sekarang tidak menyala kompor kami, tapi ada kompor nyali, ya dari kami tidak menyala 2 bulan tidak menyala, yang elak banyak orang mau dengan Siti Aisyah. Nabi tidak bisa dahar jadi dengan para keluarga aib barang sebiji korma kata kami sorong saya segelas tadi 2 bulan. Subhanallah. Mungkin nilai itu pun juga sekalipun beliau dahar tapi sangat sekali. Kita mungkin mewah-mewah. Nah, namun ada kejadian model ini ya harus kita bersyukur. Nah, mungkin cara Rasulullah SAW saya beliau mengatakan ketua dengan lemah dari nyapa, kami dahar lemah. Ada kedekatan mari. Berjawab sebinian atau keluarga beliau orang berdua jago puasa memiliki pada mama bukan orang pimpinan anak yang kita sampah baik ketarotan di bapak dulu tidak bodoh blok nah dia terkait ya bersabar terpuasa bagusan terpuasa barang kemangan sebab namun kemangan sakit jangan namun terpuasa memang kita paham namun berkenan puasa jadi dunia adalah kita semua puasa maka Rasulullah mereka puasanya yang mungkin dulu berpikir bahwa sandara dan tukatan manik dan itu tak berpuasa lalu dengan wahda melihat puasa Nabi Rasulullah tiba-tiba disuguhkan oleh sebinian beliau salah satunya menikah hadiah makanan yang sudah nah waktu aku berniat puasa kedengar aja makanan berburu ke puasa Rasul burung puasa lantaran Arab namunlah cara hidup Rasulullah namun di antara kedahar puasa namun arah kedahar tidak ada puasa burung puasa namun ada kita dia pribadi beliau katakan alpun di Rasulullah ibu contoh yang sangat baik ada dimakan tidak ada dimakan puasa apa mana puasa lamun tabangan doang apa termakan wisi toilet dan dibakar lamun teman coba ya mangan 2 kilo ya tulah dibakar Dawida dan kali dulu di toilet lantaran makan terus wah besar berubuk malik namun sebabnya nah oleh karena itu mas kalian bersyukur di Allah SWT dan paling beli nikmat Allah SWT dengan sebab itu dengan besar Muhammad penerang dunia penerang dunia penerang hati ya, menghidupkan hati kita. Nah ya kena sifat penimah bisulur bahwa Quran itu adalah obat berhati. Nah apa anak penyakit hati? Nah si paling perlu kita perhatian khawatirlah hati. Jangan ada penyakit dalam hati. Apa penyakit? Si paling berat takabur, ujub, ria, tidak sabar. Nah ini penyakit roh. Nah oleh karena itu maksudnya adalah harus kita bersyukur di Allah SWT, harus kita bersabar, ya, merendahkan diri. Nah itulah diajarkan oleh Rasulullah, itu mengenai akhlak, mengenai sopan santun.
sopan santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada Rasul. Nah, kemudian memang kami murid di bagian pemakaran ada, yaitu maksudnya di bagian baru bawah ya. Nah, ini yang bahas ya. Bahas dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sopan santun kepada Allah, sopan santun kepada Rasul. Bagus-bagus khususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inlazar bi abdi. Aku tidak zan atau pemarah banyak penyebab. Bagus dia pemarah aku bagus aku kaya. Nah, jadi Allah SWT minta kita segala macam itu untuk kebaikan. Ya, nah, imaison minta kita untuk kebaikan. Kemungkinan keadaan kan kurang enak kita untuk kebaikan kembali. Namun kesabaran sangat kita. Ada dalam hadis kursi ya. Di akhir hadis Sunan Abi Daud ya, Allah berfirman yu'zini ibnu Adam, aku mengganggu ya, aku sakitkan si anak Adam. Berikan yang lakukan anak Adam. Manusia ini aku berat sakit di habisnya. Kemudian dia sujud darah. Masa sumpah jadi mati masa sujud darah. Ya. Wa anak dahulu masa aku arah masa pandemi pandemi masa pandemi Allah mengatur dia masa pandemi dia tidak pada subuh betul-betul tiba lockdown lalu ini lockdown ini datang doang Allah pada hakikat nanti mayoritas seluruh dunia mengatakan lockdown tidak boleh keluar sebab kalau keluar kena penyakit yang berbahaya dan dasarnya kita ada wa anak dahulu akulah itu masa itu membolak-balikkan keadaan ya senang menjadi susah menjadi senang aku niatnya dia pada sini ini pada sini corona malah harus berterima kasih kepada Allah namanya kita berpikir corona Allah Ta'ala jangan kiriman ke corona untuk makhluk benci dan tidak dia tak Allahu ahabba an taksau in kuntum maka Allah lah yang paling batas takuti kalau benar orang beriman. Berarti dalam mendekat tim corona kurang iman kurang iman dan dia berarti dia paling takut dari corona mula dia kita imankan mula temunya kita berangkat lalu dia mendapatkan bensin atau janji angkat bensin awas kalau menjemaah ya kita hadir mulai dari Senin memang dia berangkat bahkan tidak barang anak yang mulai dipakai makan Selasa mereka berangkat kemudian kita berangkat pula pula berperiksa ada yang jadi tertuang di mata sehat berarti dia menetes darah ini covid ini dia berangkat susah nah setelah menantu dia dokter menantu dia akan lalu berubah di Kalimantan sebab dalam dia menetes ambil karena ya karena ada penyakit di dalam badannya dia ambil ke sini perlu ngalah dia hanya aja terlalu ditentukan di acara kenara di jilid 1 mendatangkan 5 jilid Ain Silvat mau silakan untuk boleh kita drama ya dan ulang tahun di pondok mudah-mudahan ya yang syukur yang takut kita lombok Senin kalau enggak lantaran diantar semua dia doang akan murid pada ini jadi Sembalun akan murid pada itu dipotokkan nanti datang dari Sembalun dia kurang murid kurang tapi duit bagaimana Rahman ada di Molas atau di Masa beda akan bikinnya beda dari lain tapi beda di Sembalun namun benar dengar jamaah Sembalun oh ya mau murid
punya murid itu 1 juta yang ada. Ya dari hitungan kan, tanpa pada tahu-tahu terima murid, wali murid terima dengan cara baik, tanpa putar doang pada dengan menara motor parkir. Anu keterangan supirnya saya punya beda ya. Nah bila perlu kumpulan ya pada beras ya apa ya. Menuk pelayanan kaki pondok. Sekarang ada duit nakal ya dari umur pembicaraan. Padahal tamu itu adalah harga tanda iman atau kesempurnaan iman ya. Maka nabi billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifahu. Murid wali murid sebagai tamu harus kita hormati. Paling tidak saya berbeda. Arab bijanda kininya mama putra atau putri dengan putra dan begitu Pak. Kasama putra dan putri begitu Pak Kasama putri dia ini dengan baik. Nah, ini alhamdulillah terima kasih ya. Daripada si penerimaan kita murid. Nah, begitu tiba dia arah tiba lain-lainnya silakan tidak apa-apa. Yang penting kita anak di sekolah. Anak di sekolah. Nah, memiliki kemampuan silakan. Ya, insya Allah fasilitas kita inilah angkut ke cara sanubak dan bantu. Jadi ujian-ujian kalian jemaah sekalian terhadap itu kesabaran. Bukan kesakitan hanya dia. Dalam sebuah ayat ya, Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Selaku pada mati. Selaku arah dengan yang mati, ya, mesti mati doang. Tuan guru mati. Kepala desa mati. Presiden mati. Ibu-ibu mati, bapak-bapak satu ulu nafsi itu pasti akan dirasakan yang namanya mati setiap yang bernya warna beluku lalu sendirman pada mati ada ujian warna beluku bisa uji dengan suatu duka susah dengan lapar nah duka susah ya mana situasi ini syarat dengan duka yang sangat-sangat mendalam pada suatu situasi wal khair nah dengan kebaikan dan suka dan kesenangan masih iya kesusah masih iya nah artinya di bagaimana itu yang susah apakah sabar ya pemakra juga kalau begitu saya reda mau ujian Allah akan mendapatkan keredaan dari Allah SWT waman sahida fal musuh barang siapa benci, marah, maka dia akan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan situasi keadaan ini kereta-kereta ya. Masih kamu mangan, masih pada mangan atau ya. Wah ya pada mangan sebelum wah, udah untung dulu cerita Siti Aisyah ya dulu kan. Di dalam manitra, ra'ayan yang hilang, summa ra'ayan yang hilang, summa ra'ayan yang hilang. Masuk ke dunia di ahli Muhammadin SAW. Kami tidak bulan tanggal, jangan mati bulan tanggal mati tanggal bertidur bulan. Ya mati nyala elak tapi bin apa atau dijahit atau dapur. Ya, nah ini anak Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sabar. Nah berkat sabar nasi Aisyah radhiyallahu anha ngiring Nabi SAW dimintakan Nabi kan keberas kata beras apa namanya pemberasan barat pokoknya sekarang tangkap beras nah tinggal Nabi SAW juga kedua pun sedok dan berasa tidak minum sedok jemaah sedok berbulan-bulan ini ibu itu berasa di sedok nah mana cara doa ujian cobaan ubi wali sina jadi Indonesia bilang dulu sedok ukuran paling 2 minggu buih ya lalu ini waktu bulan yang ini buih berasa di sedok poka. Jadi ibu bagi periksa mereka. Kawan sebulan pun tumpas dia dengan tangannya dengan sedok sekali buih terus.
Nah, mau aturan kalau menara kelebihan orang modern, ya periksa dengan segala dosa, berarti kurang percaya, kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timang gede antum bapak mahal, bapak anda kita jual yang mudah, dibeli dia mahal, lalu kita berdagang dia mudah doang, lalu kita beli dia, lalu masih arah, ya, jadi apa karena ketik, nah dulu berarti penyalahan Allah, terganggu dengan Allah, dan karena anak-anak ketik, karena budak lalu sebiar, budak lalu apa namanya, rohate, jadi kira dorong budak rohate, budak kan, dialang kan, benar was-was, masih kita jeluk yang ini, ada benar was-was, jadi Rabu dibakar. Yang ini jadi Rabu balik. Jadi apa-apa kan ada kesabaran. Nanti jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah tadi tidak namanya deh. Nah, kita angkat pada berubahlah Rasulullah membana makhlukillah. Walau kami tidak atatin banallahu lahu baitan fil jannah. Hanya bangun masjid sekalipun mereka sebelum kedip dengan dia istana di dalam surga. Kapan yang bilang deh, bilik istana di surga itu ya. Kapan yang ubah karena doang yang bilik dan bilik semua. Pada saat itu kita berdoa. Terus kemudian kelebihan sembahyang pribadi. Allah SWT bermani inna buyuti fil adi masyarakat dari paling mungkin bumi ini tanahnya adalah masjid itu umum, masjid berdiri kan, ini namanya masjid tetangga. Bagaimana jelasan dan musala yang membangun yang itu masjid di pondok membangun lalu bumi dan yang nyumbang 1.400.000.000 soket nama 1,4 miliar nama lalu dimanfaatkan dari masjid berwarna 10 bulan. Lalu insya Allah kepada Riki dan satu kepada kita, tangguh pada ukur-ukur ini. Kalau sontak jauh pergi kita semalam masjid ada itu silakan. Nah, yang undang ini undang silakan datang ke masjid. Lalu arahnya masjid Haji Muhammad Zainuddin Kamal. Bantuan dia kepada KTP. Jadi waktu KTP benar 1,4. Lalu dia waktu nama dua aja sumbangan dengan batu lain, tapi di mana IWANTP mana? Nah, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan kami pada tangguh pada selfie itu dan jadi satu, namun pada berhadapan. Nah, orang yang pada datang ke rumah udu, sama sembahyang tadi mati, kapal sambil niat PNPK, nah mungkin arah pengajian, nah sambil ngaji berdengar itu. Ada apa kero, nah terus sampai itu tidur doa ya insya Allah. Dan ini mudah-mudahan dulu 6 kali 6. Nah insya Allah mudah-mudahan 6 kali 6 kira-kira tundasan 6 jelu ada tiga hari. Ya, alhamdulillah syukur tiang niat baik lalu bapak mau saya kata batu kalau saya kata makan. Ya, 30 kali 12 meter. Bangunan 30 kali 12 meter. Nupi burhan. Karena itu kalau ada nupi burhan. Lawang. Dia udah jadi tukang kan. Arah lunda satu dulu. Iya kurang. Lunda satu dulu ya. Lunda satu bulan ya. Lunda satu dulu jadi ya. Nah terus sekat dulu. Pertanda sapi dulu. Dan terus menyambah pemusah. Ada bapak, beliau ada tahu pertama. Pada hari besoknya pengajian Malik di hari Senin nanti, hari Senin tanggal 12 bulan awal, nah terus tanggal 13 bulan awal tahun 84. Nah ya bangun hadir almarhum Pak Bupati Sakarwan. Ya, hadir. Nah beliau meletakkan ulang Malik dari buku ya, berturut-turut Senin Selasa ada hari pertama. Kemudian di depan ya terbang
Pak Bupati turun ya, datang ke Pemakaran, program ITT ya. Ingat itu apa ITT ini? Nah, imunisasi apa teksui dan imunisasi apa namanya ITT lah. Jadi imunisasi untuk program kesehatan. Nah kemungkinan nih COVID vaksin COVID selaku itu wajib kita vaksinasi. Ini supaya tidak inilah. Nah program ITT untuk menjaga KPU di apa yang datang dengan tidak tempoh seminggu sudah kelar temboknya selaku 30 kali 12 meter 30 kali 12 meter. Apa bahasa kalau bukan saya yang hadir datang ke sini saya tidak percaya. Kalau saya diceritakan bahwa ada bangunan 30 kali sekian ya, seminggu sudah kelar itu temboknya, saya tidak percaya. Tapi saya sendiri yang melihat. Tangan saya tidak ada pertama. Dia ada kebasan. Nah dengan film dasar dulu kelar ya, plafon, kaca, segala macam itu 3 lokal belajar, 1 lokal, 3 lokal belajar, 7 kali 8. Nah kemudian 1 lokal kantor, 6 kali 6, 6 kali 6. Nah, kamu ingat ini kurang 36 hari insya Allah. Kurang insya Allah ya. Nah, air bersyukur dan beri pada satu. Lalu selaku bersyukur dong pada saksian. Nah jadi uang atau kepen yang pada sumbang inilah jadinya. Itu jadi musalah. Dalam sebuah ayat yaitu surat An-Naml, akhir daripada surat An-Naml dan akhir ketiga. Waman jaa bil hasanati falahu khairun minha. Wa hum min fazain yawma idzin aminun. Barang siapa datang menuju kepada Allah Ta'ala dengan kebaikan, maka akan melihat yang lebih bagus daripada apa yang telah dikerjakan. Nah nanti bagus tanya ngaji, kumpul barang-barang dengan sekalian, saling bijak, saling saksian. Lalu ya akan termakai lebih cermat untuk kita. Insya Allah di sini berbagai emas, ataupun juga perak, untuk kita. Apa semua? Jawab balik kita. Dari mana datangnya? Oh karena Anda sudah ikut mengaji di kelas seperti ini. Lalu ya akan ingasan. Kalau khairun minha, maka baginya orang yang mengerjakan kebaikan itu akan lebih baik dilihat, disaksikan di depan mata. Mohon bahasa Indonesia itu, ya curah darah rasa duka takut dalam di dalam kubur, berbeda itu orang muka menakir, insya Allah senang. Demikian juga masyarakat. Nah masyarakat mau panas luar biasa. Lalu lamun tetap jadi dia kita pernah terpal, dia tidak pernah kemah dan sebagainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebut dalam hadis Rasulullah banyak sabatun muzilluhum Allahu yauma la zilla illa zilluh. Nah ini antara lain rajulani tahaba billah ijtama'a adillah wa tarakana. Itu jamaah, bukan 2 orang lagi tetapi kaum kelompok. Mereka kumpul semata-mata karena Allah. Ini kumpul karena apa? Karena Allah Subhanahu saya mencintai. Nah sehingga era karena manikan lalu disiksa Allah pada masa ayat mutahadu nabiya al-ana uziluhum yawma la zina illa itu. B dengan disangkakan mereka kemudian bidah, mereka kemudian teror, mereka kemudian kemah, darah kemah, mereka selain kemah. Menanda senang aku dia senang dari bawa warna, dia bawa kemah itu di padang masyarakat. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian, ini walaupun tadi masih, masih dia, anak dia ini saya mohon doa. Ya, anak dia materi protokol, ya dipersilakanlah anak dia namanya Hadi Muhammad Zainuddin Ruslan, LC. Mudah-mudahan sampai manfaat. Ada ya kebetulan di sana mau hadis nanti hadis kita sampai ya apa Quran kita dan di sini kita ada bisa ya silakan dibawa ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bi qadri hubbika fi wa zidna ya maulana hubban fi wa farrij 'anna ya maulana bi jahihi ma nahnu fi. Ilahana la nas'aluka raddal qada walakin nas'aluka al-lutfa fi. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa ayyid nahbatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru, para tokoh masyarakat, sesepuh dan jamaah yang hadir. Monek sebelum tiang berangkat menggalang tiang siumit tiang salin kira dulu seniman berangkat. Lalu karena tadi Bapak jam seke mana turut aku jawab sembalun, terus kebetulan tiang arah kesibukan jadi lanjut sepeda, jadi sempat bersiap-siap. Terus angka umit yang menggah salin kira terus songkok-songkok ya doang kado. Terus ada tiang muni, tiang sepeda nurut-nurut, saya ingin tidak itu. Nah terus makanya tiang kaget lah, tiang kaget di sini diminta untuk ada di sini, jadi pusat perhatian lagi kan jadinya. Padahal bayangannya tidak akan ada yang melihat, makanya penampilan seperti ini. Jadi jangan jadi bahan omongan nanti kenapa saudara itu tampilannya begitu-begitu saja kan. Kemudian alhamdulillah berbahagia bisa di sini sama-sama berkumpul ya dalam rangka berbahagia. Sebagaimana tadi disampaikan, kita dalam momen bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW. Sampun kepada dengar ayat yang berbunyi, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Dengan sebab fadlullah dan rahmat Allah, dengan sebab itulah kalian pantas berbahagia, kalian pantas bersyukur, berbahagialah. Apa fadlullah atau karunia yang lebih besar daripada diutusnya Rasulullah SAW kepada umat manusia? Rahmat apa juga? Rahmat dalam bentuk apa yang lebih besar daripada diutusnya Rasulullah SAW ke bumi ini untuk kita semua? Pertama, fadlullah. Jelas dalam ayat disebutkan, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberikan karunia yang sangat besar. Laqad manallahu 'alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Arti al-fadlu sama al-imtinan sama, yaitu karunia. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang-orang mukmin dengan laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan, dengan diutusnya seorang rasul. Yatlu 'alaihim. Apa tugasnya rasul ini? Yatlu 'alaihim ayatina, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak mungkin kalau seandainya Allah SWT berkehendak, Allah SWT maha kuasa untuk misalnya menurunkan Al-Quran sebungkul, terus tinggal kita baca. Akan tetapi tidak begitu cara Allah SWT. Quran ini adalah risalah yang sangat mulia, risalah yang tidak sembarangan. Maka dibutuhkan seorang manusia yang tidak sembarangan pula untuk menerima risalah dari Allah SWT ini dan untuk menyampaikannya. Dan dari sanalah, karena Al-Quran ini perlu untuk dijelaskan, perlu dalam menjelaskannya itu tidak hanya dengan lisan, akan tapi dengan
keteladanan. Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk sholat, beliau orang pertama kali yang dilihat sholat. Rasulullah SAW ketika memerintahkan untuk Al-Quran, ketika memerintahkan untuk zakat. Rasulullah SAW adalah orang yang paling pertama, bahkan paling dermawan. Ya, dia gawe tuan guru dah. Kata kita dan bapak, pada badan surut kita beramal. Beliau tidak mau ketinggalan juga, pertama beramal. Terus yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Yatlu alaihim ayatina wa yuzakkihim. Artinya tazkiyah ini sangat-sangat penting. Tazkiyah artinya membersihkan hati. Dalam bahasa bedanya inilah yang disebut dengan tasawuf. Artinya kita diajarkan bagaimana cara beribadah, bagaimana cara bermuamalah. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu semua juga adalah bagaimana kita memeriksa hati kita, membersihkannya daripada penyakit-penyakit, kotoran-kotoran atau penyakit-penyakit hati. Itu disebut dengan takhalli minar wadail. Artinya menyembunyikan hati kita dari sifat-sifat yang hina. Apa saja penyakit hati seperti sombong, hasad, sakati sementara kepada muslim, sombong, kemudian dengan terpuji-puji, riya, sum'ah dan lain-lain. Baru setelah at-takhalli minar wadail, dalam tazkiyah itu diajarkan kita at-tahalli bil fadail. Barulah kita hiasi dia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Kita setelah cara menghias diri, kita mandi dulu kan, kita sabuni dulu, kita hilangkan daki-daki yang ada, baru kita parfum diri kita, baru kita hias. Wazakihim. Nah, itulah artinya dengan ini, artinya itu adalah karunia Allah SWT yang begitu besar. Kemudian rahmat Allah, dengan sebab rahmat Allah, Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dia utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi apa paling besar karunia Allah SWT kita hamba-hambanya apa tadi? Diutusnya Nabi Muhammad SAW. Begitupun rahmat yang paling besar adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Maka dengan sebab mengingat, dan disinilah waktu yang paling pas, waktu yang paling tepat untuk mengingat kembali atau merayakan kembali hari kebahagiaan akan diutusnya Rasulullah SAW adalah pada bulan dilahirkannya beliau, yaitu pada bulan Rabiul Awal. Insya Allah dengan sebab berbahagia saja itu kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan surga. Insya Allah dengan demikian pula akan dijauhkan dari neraka. Ada juga dalilnya. Jadi dalil-dalil kita merayakan Maulid ini banyak sebenarnya. Misalnya Rasulullah SAW ditanya, Su'ila Rasulullah SAW an shaumihi yaumal itsnain. Kenapa Rasulullah SAW berpuasa setiap hari Senin? Apa jawaban Rasulullah SAW? Dzalika yaumun wulidtu fi. Karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan. Jadinya beliau selalu mengingat, bukan setiap tahun, akan tetapi setiap minggu beliau mengingat kesyukuran akan beliau dilahirkan, maka beliau rayakan dengan cara berpuasa. Kemudian ada juga dalil yang ditambahkan, ada di dalam Sahih Bukhari, hadisnya mauquf. Sayyidina Abbas bercerita bahwa dalam mimpi dilihat Abu Lahab yang sudah merupakan musuh besar Islam, sudah divonis untuk akan kekal di neraka, sampai-sampai turun ayat mencela Abu Lahab dan istrinya dalam surat Al-Masad, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ila akhir as-surah. Lalu apa? Diimpikan bahwa ditanya kabar Abu Lahab, ditanya kabarnya, walaupun dia mendapatkan siksaan, akan tetapi konon dalam mimpi itu, dan ini mimpi yang diceritakan oleh Sayyidina, walaupun bukan Rasulullah SAW yang menceritakan, akan tetapi Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terbaik, mufassir yang terbaik, dan juga perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan, salah satu daripada perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksaannya di neraka. Atas pasal apa? Karena Abu Lahab
walaupun dia benci pada Rasulullah SAW karena tadi iri, karena sombong, karena ya sudah ditutup lah pintu hidayah oleh Allah SWT, akan tetapi karena Nabi Muhammad SAW ini adalah anak daripada saudaranya atau keponakannya, sempat ketika Rasulullah SAW dilahirkan, Abu Lahab ini berbahagia, bergembira, bahkan saking bahagianya diutuslah budaknya, yang budak perempuan yang bernama Thuwaibah, untuk menyusui Rasulullah SAW. Akhirnya dengan sebab kegembiraan itu diringankan siksaan Abu Lahab setiap hari Senin. Sampai ada ulama yang mengubah syair yang berbunyi, "Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'iman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama zannuka billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Apabila Abu Lahab yang benar-benar kafir, yang sudah tidak diragukan lagi kekafirannya, sudah datang celaannya dalam Al-Quran, watabat yadahu fil jahim mukhallada, sudah rugi hasil-hasil apa yang sudah dilakukan tangannya, walaupun dalam hidupnya dia sempat kaya, dia sempat jadi saudagar yang sukses, akan tapi itu tidak ada gunanya untuk menebus siksaan neraka, sehingga dia divonis di dalam neraka itu akan kekal abadi. Watabat yadahu fil jahim mukhallada, datang dalam sebuah khabar, dalam sebuah riwayat, bahwa dia pada setiap hari Senin yukhaffafu anhu, diringankan siksaannya, disururi bi ahmada, karena sebab dia bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama zannuka billadzi tula umrihi, apalagi kita, apalagi kamu, coba bayangkan, apalagi kalian yang sepanjang-panjang umur di ahmada masruron, selalu berbahagia. Makanya kita tidak hanya setiap bulan Rabiul Awal, usahakan setiap hari, bahkan setiap detik kita selalu bersyukur, alhamdulillah kita bisa beriman, kita diberikan hidayah makanya untuk iman dan Islam. Makanya sering kita katakan alhamdulillah ala nikmatil islami wa kafa biha ni'mah. Segala puji pada Allah SWT atas nikmat keislaman. Lamun ya doang ya nikmat cukup lah. Dina nikmat-nikmat lain selain nikmat Islam cukup. Nah, bumi aku terbawa jadi dengan Islam karena diutus Rasulullah SAW. Jadi perlu bangkitkan terus syukuran pada Rasulullah SAW. Maka apalagi kita yang seperti itu, yang setiap hari, yang sepanjang umur berbahagia akan Rasulullah SAW, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan iman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kemudian kita pertama berbahagia, juga tidak hanya berbahagia. Bahasa sekarang itu perlu ada namanya refleksi. Apa pelajaran-pelajaran sebau terbalik, apa pelajaran-pelajaran sebau tegali daripada perkumpulan-perkumpulan, kemudian pengajian-pengajian. Jadi makanya dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Angkat dengan sebelahnya, karena Rasulullah SAW tidak pernah mengadakan maulid, kemudian sahabat tidak pernah mengadakan maulid, ditolak, bid'ah. Padahal man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu. Nah, lamun teu ngaji harus kita dirumit arah marji'ud dhamir istilahna bil anina dhamirna minhu. Nah, jadi min huruf jar, kemudian hu dhamirna dalaina ila amrina. Amrina ini apa? Syariat. Lamun teu pina-pina sesuatu sih berasal daripada syariat, no sih natolak. Lalu bisa teu ada yang maulid. Apa isinya maulid no? Pengajian syariat deh. Syariat. Kemudian kepada arah dengan bersedekah, bermangan. Syariat apa deh? Termasuk dianjurkan oleh Rasulullah SAW it'am ta'am, wasilul arham, wasallu billaili wan nasu niyam. Jelas-jelas it'am ta'am adalah salah satu syariat yang sangat dianjurkan. Kemudian apa lagi? Pada berkumpul baca Al-Quran, khataman, berzikir. Syariat apa deh? Syariat. Lamun lain syariat sesuatu kebid'ahan,
kanggo. Lalu lamun teu maulid ada joget-joget atau orang dengan apa mabuk-mabuk, ya jelas-jelas sih aran bid'ah dolalah sini kanggo. Lalu karena pengajian di sidang pengajian dia gunana para ustad diingatkan kembali apa pelajaran-pelajaran si penting, apa tugas utama daripada diutusnya baginda Rasulullah SAW. Nah, apa kira-kira tujuan utama diutusnya Rasulullah SAW? Ada di sebuah kitab bagus sekali, kitab Sirah Nabawiyah, judulnya Fiqhus Sirah An-Nabawiyah, dikarang oleh Syekh As-Syahid, dikatakan As-Syahid karena mati syahid, Muhammad Ramadan Al-Buti dari Syam. Jadi sekitar tahun 2013 beliau meninggal karena dibom sama teroris ya, yang mengatakan dirinya orang-orang berjihad lah. Nah, tapi ya seperti itulah, karena mereka itu jika Islam jadi buruk. Kemudian ada juga sekitar 2 hari lalu muftinya Syekh Adnan Abyuni namanya, itu juga meninggal karena dibom sama orang-orang ini. Terus jadi dalam luar biasa kealimannya yang namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Dalam kitabnya yang Fiqh Sirah An-Nabawiyah diceritakan kenapa Islam ini dalam waktu singkat dengan cepatnya berkembang. Lahir di Mekah, berkembang di Mekah, di Saudi Arabia, jauh-jauh sampai Jos Balun. Bahkan di Rusia ada orang Islam. Di mana lagi? Di Eropa ada, di Afrika banyak sekali orang Islam. Di Jepang ada, di Cina, bahkan Cina masuk Islam itu sebelum Indonesia masuk Islam. Walaupun sekarang ditindas, mudah-mudahan cepat berlalu lah dengan seperti itu. Nah, jadi apa rahasia kenapa Islam ini cepat berkembang? Jadi setidaknya beliau itu meneliti karena strategi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ketika Rasulullah SAW begitu sampai di Madinah, ada 3 hal pertama yang beliau lakukan. Apa? Pertama, binaul masjid. Begitu sampai Rasulullah SAW di Madinah, langsung mengajak masyarakat untuk gotong royong membangun masjid. Sebagaimana kita tahu daripada pembelajaran sirah. Kemudian yang kedua, wada'ul qanun. Sama-sama membuat undang-undang. Artinya anti dinarak konflik-konflik harus jelas dulu ampun ke tata kehidupan. Jadi penting kita pelajari dalam sebuah organisasi perlu namanya ada undang-undang. Makanya organisasi manapun NW misalnya arana ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya wasna contohnya si Rasulullah SAW. Beliau membuat namanya Piagam Madinah. Bahkan pembuatan Piagam Madinah inilah yang menjadi contoh orang-orang di PBB di Amerika itu membuat HAM, perjanjian HAM. Kemudian begitupun konstitusi-konstitusi di PBB itu adalah dicontohkan daripada Piagam Madinah ini. Kemudian yang ketiga adalah al-mu'akhah bainal muhajirin wal ansor. Beliau persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Cepat. Tindakan yang paling pertama beliau ambil adalah ketika orang muhajirin datang ke Madinah, langsung dicarikan masing-masing mana saudaranya. Kemudian nanti saudaranya yang ansor inilah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, sebagaimana disifatkan dalam surat Al-Hasyr dalam Al-Qur'an, bahwa sifat baik mulia orang-orang ansor ini adalah mengutamakan sematona juluk. Bebalik selalu diberikan kamar, kemudian tanah bahkan dibagi 2. Kemudian ada apapun yang ada selalu diutamakan. Mungkin bekelor selalu diutamakan juluk, dipastikan juluk sematona wahana bekelor atau diiman. Jadi seperti itu, mu'akhah ini sangat penting. Jadi kita bersuku, bersaudara, bersatu, itulah kunci daripada kesuksesan sebuah perjuangan. Makanya mungkin karena protokol tadi Bapak menyebutkan akan menyampaikan hadis ini. Mungkin hadis yang pilih ada karena di mana-mana yang biasa diminta untuk ceramah atau menyampaikan biasanya yang baik satu hadis arba'in nawawiyah. Dia habis-habis sampai sekarang. Yang baik satu, kemudian
kebetulan ara biasa turut turutna tiang menara undangan-undangan nggak sampai siwak ke sampean mana itu ke sampean balik biasa kan ya dari kita aku ke sampean iya si ke sampean mana dia ke sampean balik lalu ara nih supir si mana nih bareng karena itu ya doang ke sampean kan akhirnya alhamdulillah 40 hadisnya di mana bis makanya selalu tiang motivasi santri-santri Darul Aman hafal hadis arba'in. Insyaallah hadis arba'in ini di mana-mana disuruh minta ceramah nanti itu aja sudah dijelaskan insyaallah dalam hadis-hadis. Jadi dalam hadis arba'in dalam hadis ke-35 An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda la tahasadu wala tanayashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdzibuhu wala yakdzibuhu bihas at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim al muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu Muslim. Hadis yang insyaallah sangat-sangat indah maknanya. Kemudian kejadian pedoman hidup cukup wah kedamai hidupnya masalah-masalah. Apa pertama pesan-pesan Rasulullah SAW? Pesan nanti umatnya dari umat yang maju berkembang. Ya karena ia pangkal kenapa kita susah berkembang, kita ketinggalan. Karena ia lana-lana musuh-musuh Islam itu untuk menghancurkan adalah dengan cara memprovokasi, dengan cara memecah belah. Ya, jadi penting kamu pikir-pikir kenapa kita umat Islam mundur padahal dulu kita maju. Kenapa mereka justru yang maju? Karena kita itu kuncinya kita masih susah untuk bersatu, masih mengedepankan ego. Saya yang lebih baik, saya masih mengedepankan fanatisme istilahnya, fanatik. Nah, jadi apa kata Rasulullah SAW? La tahasadu pertama. Ini pada hasad, ini pada girang iri, batur, melarang batur sukses, terturut tersenang. Maulana Syekh mengatakan dalam lagunya Al-Hasudu La Yasud Nahdatul Watan Fina. Karena beliau itu seolah menghibur diri, mentasliyah diri ketika beliau berjuang untuk Nahdlatul Watan. Banyak orang-orang yang tidak senang akan perjuangan beliau. Makanya beliau mengatakan seolah itu menghibur diri beliau dan juga jamaah beliau meyakinkan kita orang-orang selalu ada dalam perjuangan itu orang-orang yang hasad kepada kita. Akan tapi jangan pedulikan. Jadi tiang ketika berangkat ke sekolah, ke kuliah itu selalu berhadapan ada di orang yang pasang pelang namanya Iza lam yakun hunaka man yahsuduka fa'lam annaka insanun fasyil. Lamun dinara dengan si iri jok EP harus tahu bahwa EP itu dengan gagal, dengan sukses, kemudian dengan dinara dengan hasad atau dengan iri lah itu. Jadi santai wah, seluruh menara dengan diri kita, seluruh ini arah kehidupan. Lalu kita ini terjadi dengan hasad dengan pemilu. Karena apa arti hasad ini? Sukul adab kepada Allah SWT. Karena kenapa dia bahagia, kenapa dia kaya? Karena Allah yang memberikan kekayaan. Kenapa kita protes? Allah SWT memberikan kekayaan, berarti seolah-olah hasad ini adalah sukul adab kepada Allah SWT. Maka kita jauhi yang namanya hasad ini. Wala tahasadu, wala tadabaru. Mungkin bertukar-tukar, tapi kira-kira maknanya seperti itu. Wala tabaghadu. Jangan saling membenci, jangan saling memarahi. Jadi bukan cuma kita dilarang untuk marah, akan tetapi jangan membuat atau memantik kemarahan saudara kita. Biasanya kita nggak suka marah, akan tapi kita suka pina dengan silih kita. Arah doang kepina gara-gara. Terus dengan silih, wajar dengan arah marahnya arah tabiat, perasaan. Lalu kita ini kepina dengan undang-undang manas-manasin. Nah, jadi jangan insya Allah ada lawan kata daripada marah adalah al-hilmu.
al-ilmu itu perbuatan yang sangat baik. Jadi kenapa Muawiyah radhiyallahu taala anhu itu sahabat Rasulullah SAW, walaupun dia telat masuk Islam akan tetapi mendapatkan kedudukan di Islam karena konon katanya adalah terkenal sebagai ahlamun nas, orang yang paling alim, orang yang paling tidak bisa mengontrol emosi. Jadi ilmu ini adalah orang yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus. Dia tidak mudah terpancing emosinya, dia tidak mudah ketika dipancing kemarin. Masih ini sekitar setengah jam lagi. Mungkin yang 5 menit lagi. Ya, sudah moderator nih. Nah, wala tabaghadu, pengatok ngari nyawangi. Mudah-mudahan menara balik yang lanjutan. Wala tabaghadu, menjadi saling silih. Kemudian wala tadabaru, menjadi saling bertemui, menjadi saling membelakangi. Kita pada dengan muslim harus bersaudara. Wala tadabaru, kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Janganlah saling merebut pembelian. Jadi kita dalam berbisnis itu ada etikanya. Jangan sampai merugikan dalam apapun, termasuk la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Apabila sudah dibeli oleh orang, jangan kita yang menusuk dari belakang. Sama ada juga hadisnya la yakhthub ba'dukum ala khibati akhi. Lamun arah wah ngelamar dengan ina ini terlamar malik. Kamu tahu haram hukumnya lamun masih di mana bahwa lamaran itu haram hukumnya ada dengan haji malik. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Jadi sepuh-sepuh mudah-mudahan Sembalun bisa bangkit, bisa maju dengan cara bersuku, dengan maju dalam segala hal, maju dalam pendidikan, maju dalam agama, dan maju dalam segalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian penting adalah at-taqwa hamuna. Takwa itu adalah di sini tempatnya. Jadi selain kita perbaiki tampilan fisik, takwa kita juga atau hati kita juga perlu kita perbaiki. Maka selalu berusaha dengan banyak sering menghadiri pengajian, banyak melakukan ibadah, kemudian banyak melakukan zikir. Insyaallah SWT memberikan ketakwaan dalam hati kita. Mungkin mohon maaf atas lebih diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak yang nomor 7 begitu. Nomor 7 masih banyak teman berani. Kita pada meletan dulu nih. Lalu ke sekolah, kita mau berani menerima S2. Nanti kagak juga sebentar. Nomor 7 atau nomor baru sekolah di Jogja, UGM. Nah, ini karena memang mau berani. Ya kedua memang berani. Kedua memang berani. Dan mudah-mudahan ada ngantuk iya kan. Anak tiang ini tiang berulas bareng dia ini. Saya gagahan tiang. Mohon maaf ya, lebih lalu nih lebih hampir 2 jam lagi bensin di depan ruang ya. Ini susah nih pikiran berculik. Sila yang ini barang-barang berdoa sambil melontar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmika alladhi yanfa'una rabbi faqina wa Wa
Terima kasih dan mohon maaf jazakumullah khairan katsiran. Nasallallahu lahu wa ta'ala wa jannah. Wa muwaffiqan hadi sabil rasyad. Assalamualaikum